Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Statistika periode 2020-2021 Teknik Industri Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan modul 2 yang berjudul tentang distribusi probabilitas. Berikut adalah dosen pembimbing kami, yaitu Profesor Komariatus Solina. Kelompok 5 ini sendiri beranggotakan 5 orang yang berdiri saya sendiri, Maulana Arif Rahman, ada Nadefa Ardezananta, ada Azahra Mailafianti, ada Dani Sajani Rafsa Zahra, dan Devi Fahriani Amanda. Pada topik kali ini, kami akan membahas praktikum modul 2 mengenai distribusi probabilitas yang meliputi susunan permutasi dan kombinasi, serta distribusi binomial. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Distribusi probabilitas ini merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa, di mana sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Pada pembahasan kali ini, kami menggunakan perhitungan distribusi peluang diskrit. Karena data yang kami gunakan berupa bilangan bulat dan tidak saling berhubungan. Untuk perhitungan yang digunakan, yang pertama adalah permutasi dan kombinasi, di mana permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Yang kedua adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses gagal, ya tidak, dan lain-lain. Lalu, studi kasus pada praktikum modul 2 ini ada dua. Yang pertama, PT SMK yang merupakan sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut sedang memproduksi teh botol dengan 5 varian rasa yang berbeda. Pada studi kasus yang pertama ini, kami menggunakan perhitungan permutasi dan kombinasi. Lalu untuk studi kasus yang kedua, yaitu perusahaan XYZ yang mengambil sampel sebanyak 30 yang di dalamnya termasuk 8 produk cacat. Nah, pada studi kasus yang kedua ini, kami menggunakan perhitungan distribusi binomial untuk menentukan peluang kejadian yang terjadi. Lalu, pada tahap pengambilan data yang pertama, praktikan membuat alat peraga. Alat peraga yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu iring untuk perhitungan permutasi kombinasi dan kertas untuk perhitungan distribusi binomial. Lalu yang kedua, praktikan memperagakan cara pengambilan data. Yang ketiga, saat pengambilan data, praktikan mengambil data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan yang keempat, praktikan menulis atau mencatat hasil yang telah dilakukan pada percobaan yang dilakukan. Untuk video pengambilan data, kalian bisa lihat di description box ya. Lalu untuk pengolahan data bagian permutasi, yang pertama, menghitung kemungkinan susunan 3 krat, 4 krat, dan 5 krat dengan pola tertentu jika terdapat 5 krat menggunakan rumus P sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, di mana P yaitu permutasi R objek dari N objek yang ada, N banyaknya keseluruhan pengulangan, dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Yang pertama, susunan 3 krat dengan pola tertentu jika terdapat 5 krat, kita mendapatkan 60 susunan. Lalu, susunan 4 krat dengan pola tertentu jika terdapat 5 krat, kita mendapatkan 120 susunan. Dan yang ketiga, susunan 5 krat dengan pola tertentu jika terdapat 5 krat, kita juga mendapat 120 susunan. Next. Yang kedua, menghitung kemungkinan susunan 5 krat dengan pola siklik atau melingkar dengan menggunakan rumus P sama dengan N-1 faktorial. Dengan menggunakan rumus tersebut,
kita mendapatkan 24 susunan. Lalu yang terakhir, bagian permutasi, menghitung kemungkinan susunan 5 krat jika terdapat 2 krat dengan label A, 1 krat label B, 1 krat label C, dan 1 krat label D, dengan menggunakan rumus P sama dengan N faktorial dibagi banyaknya unsur N1, N2, N3, dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita mendapatkan 60 susunan. Next. Lalu untuk bagian kombinasi, menghitung kemungkinan susunan 2, 3, dan 4 krat dengan pola tertentu jika terdapat 5 krat tanpa memperhatikan urutan, menggunakan rumus C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial, di mana C itu kombinasi R objek dari N objek yang ada, N banyaknya keseluruhan pengulangan, dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Untuk susunan 2 krat, kita mendapatkan 10 susunan. Untuk susunan 3 krat, kita juga mendapat 10 susunan. Dan yang terakhir, susunan 4 krat, kita mendapatkan 5 susunan. Next. Selanjutnya adalah pengolahan data distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki rumus P sama dengan kombinasi atau koefisien binomial Nx dikalikan dengan P pangkat X dikalikan Q N min X, di mana P adalah peluang sukses, N adalah banyak pengulangan, X adalah banyaknya kejadian sukses dalam N kali pengulangan. Dengan menggunakan rumus distribusi binomial dapat menyelesaikan studi kasus perusahaan XYZ yang ingin menemukan peluang ditemukannya lebih dari satu produk cacat. Dengan ketentuan, pengulangan dilakukan sebanyak 6 kali, sehingga peluang sukses yang dapat ditemukan yaitu 8/30, atau 8 merupakan produk cacat yang ada dari 30 merupakan sampel keseluruhan. Sehingga ditemukan peluang sukses yaitu 0,266, dan Q atau peluang gagal yaitu 1 dikurangi peluang sukses sama dengan 0,734. Sehingga apabila dimasukkan ke rumus distribusi binomial, peluang ditemukannya 2 produk cacat adalah 0,308, ditemukannya 3 produk cacat 0,148, ditemukannya 4 produk cacat 0,04, ditemukannya 5 produk cacat yaitu 0,005. Sehingga dapat ditarik kesimpulan peluang ditemukannya lebih dari satu produk cacat merupakan penjumlahan dari peluang ditemukannya 2 produk cacat, 3 produk cacat, 4 produk cacat, dan 5 produk cacat dengan total peluang yaitu 0,501. Next. Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktikum kami menggunakan 3 metode. Yang pertama, kombinasi, yaitu penyusunan urutan tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua, permutasi, susunan dengan memperhatikan urutan. Dan yang terakhir, distribusi probabilitas diskrit yang menggunakan distribusi peluang binomial. Sehingga outputnya adalah peluang sukses atau gagal. Kemudian kami juga menggunakan rumus-rumus di bawah tersebut. Next. Demikian presentasi kami terkait modul 2 praktikum statistika periode 2020-2021. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.